Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Jagadlah Lembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah horor dan kisah mistis. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, banyak rezekinya, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Kisah ini kisah sedih ya, tentang seorang manusia yang baru saja menikah. Tapi 2 jam setelah menikah, wanita itu telah meninggal dunia. Sebelumnya kisah ini sempat viral beberapa minggu yang lalu. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Janur kuning menjadi bendera kuning. Di sebuah butik kecil di sudut kota Bandung, Devi menjalani hari-harinya dengan penuh dedikasi. Wanita muda itu dikenal oleh pelanggan sebagai sosok yang sangat ramah, dengan senyum tulus yang mampu membuat suasana lebih hangat. Siang itu, ia tengah menata kain-kain di rak ketika bel pintu butik berbunyi, menandakan ada pengunjung yang masuk. Selamat siang, silahkan lihat-lihat. Sapanya sambil membenarkan posisi kain yang baru saja ia rapikan. Kamal, pria berusia 30 tahunan, melangkah masuk dengan sedikit ragu. Ia mengenakan kemeja biru tua yang digulung hingga ke siku, memberi kesan kasual namun rapi. Matanya menyapu butik kecil itu sebelum akhirnya berhenti pada Devi. Selamat siang. Saya sedang mencari kain batik untuk ibu saya. Katanya motif tradisional lebih cocok. Ada rekomendasi? Balas Kamal dengan nada sopan. Devi mengangguk sambil melangkah ke salah satu sudut butik. Tentu saja, Mas. Kami punya beberapa pilihan. Apa ada warna tertentu yang disukai ibunya? Tanya Devi sambil menarik kain berwarna coklat dengan motif parang. Kamal mendekat, memperhatikan kain yang ditunjukkan oleh Devi. Ibu saya suka sederhana, tapi tetap elegan. Mungkin ini cocok. Motif ini termasuk klasik, sering dipilih untuk acara formal. Kalau ingin yang lebih berwarna, saya bisa tunjukin pilihan lain. Gak usah, ini saja. Sepertinya ini sudah sesuai, jawab Kamal, mencoba terdengar yakin meski pikirannya mulai terganggu oleh kehangatan senyum Devi. Setelah transaksi selesai, Kamal keluar dari butik dengan membawa kain yang dibungkus rapi. Namun langkahnya melambat di luar pintu. Ada sesuatu tentang Devi yang membuatnya tak bisa segera pergi. Ia menoleh sekilas ke arah butik, melihat Devi kembali sibuk merapikan kain. Kamal tersenyum kecil sebelum melanjutkan langkahnya. Beberapa hari kemudian, Kamal kembali ke butik dengan alasan yang dibuat-buat. Ia ingin membeli kain lagi, kali ini untuk adiknya yang sebenarnya tidak memintanya. Selamat datang kembali. Masih mencari kain untuk keluarga? Sapa Devi sambil tersenyum, mengenali Kamal sebagai pelanggan sebelumnya. Kamal tertawa kecil menyadari kebohongannya terlalu jelas. Iya, kali ini untuk adik saya. Dia bilang ingin sesuatu yang lebih modern. Devi tidak menunjukkan kecurigaan dan malah mengarahkan Kamal ke rak yang berbeda. Motif di sini biasanya disukai oleh anak muda. Ada warna pastel yang sedang tren. Setelah memilih kain, Kamal memberanikan diri untuk bertanya lebih personal. Mbak Devi, sudah lama ya kerja di sini?
Sudah hampir 3 tahun, Mas. Saya suka pekerjaan ini. Jadi waktu terasa cepat berlalu. Jawab Devi dengan nada yang ringan. Oh iya, Mas. Kenapa Mas tahu nama saya ya? Itu di kasir ada namanya, Devi Prandita. Oh iya, lupa. Oh ya, perkenalkan. Saya Kamal. Saya lihat Mbak Devi sangat telaten. Butik ini pasti beruntung punya karyawan seperti Mbak Devi. Kata Kamal sambil tersenyum. Devi sedikit tersipu, tetapi ia tetap menjaga profesionalismenya. Terima kasih, Mas Kamal. Kalau begitu, kain ini mau langsung dibungkus apa gimana? Percakapan ringan itu menjadi awal dari interaksi-interaksi selanjutnya. Kamal mulai sering datang ke butik, kadang benar-benar membeli kain, tetapi lebih sering hanya untuk melihat Devi dari jauh. Hingga akhirnya, pada suatu sore yang cerah, Kamal mengumpulkan keberanian untuk berbicara lebih terbuka. Mbak Devi, saya merasa senang setiap kali ke sini. Apa saya boleh tahu nomor telepon Mbak? Mungkin kita bisa ngobrol lebih banyak di luar butik ini. Ucap Kamal dengan nada serius, namun tetap santai. Devi terdiam sejenak, memandang Kamal dengan mata penuh pertimbangan. Ia merasa ada ketulusan di balik ucapan pria itu. Akhirnya ia mengangguk pelan. Baiklah, Mas. Tapi hanya untuk ngobrol ya. Kamal tersenyum lega sambil mencatat nomor Devi di ponselnya. Di luar butik, ia tidak bisa berhenti tersenyum. Merasa langkah kecil ini akan membawa cerita baru dalam hidupnya. Seiring berjalannya waktu, hubungan Kamal dan Devi semakin erat. Setelah beberapa kali bertemu, mereka mulai menjalin komunikasi yang lebih intens. Kamal sering menghubungi Devi, mengajaknya berbicara tentang banyak hal, dari rutinitas sehari-hari hingga mimpi-mimpi yang ingin mereka capai. Pada suatu sore di kafe kecil di dekat butik, Kamal menatap Devi yang sibuk mengaduk teh hangat di depannya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam kesederhanaan wanita itu. Devi, kamu pernah berpikir tentang masa depanmu? Maksudku, cita-cita yang benar-benar ingin kamu wujudkan? Tanya Kamal membuka percakapan. Devi berhenti sejenak lalu mengangkat pandangan ke arah Kamal. Kalau aku sederhana saja. Aku ingin punya butik sendiri. Tempat di mana aku bisa menuangkan ide dan kreativitasku tanpa batas. Kamal mengangguk pelan, kagum dengan impian yang diucapkan oleh Devi. Itu bagus. Aku yakin kamu pasti bisa mencapainya. Apalagi kalau lihat cara kamu mengolah butik sekarang. Kamu pasti punya kemampuan itu. Terima kasih, Mas Kamal. Kalau kamu sendiri, apa yang kamu inginkan dari masa depan? Kali ini giliran ia yang ingin tahu lebih banyak. Kamal menarik nafas sejenak, matanya menatap keluar jendela, seakan merenungi jawabannya. Kalau aku sih, aku hanya ingin membahagiakan orang-orang yang aku cintai. Apapun yang aku lakukan, rasanya akan berarti jika itu membawa senyum untuk mereka. Devi terdiam beberapa detik, lalu mengangguk sambil tersenyum. Jawabanmu selalu sederhana, tapi menyentuh. Mungkin itu sebabnya aku merasa nyaman bicara denganmu. Hubungan yang kian mendalam, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Devi dan Kamal tidak pernah merasa itu menjadi hambatan. Kamal tumbuh di keluarga yang berkecukupan, dengan akses pendidikan dan fasilitas yang memadai. Sementara itu Devi adalah anak sulung dari keluarga sederhana yang terbiasa bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun justru perbedaan itu membuat mereka saling melengkapi. Kamal sering membantu Devi melihat peluang yang lebih besar dalam bisnis. Sementara Devi mengajarkan Kamal untuk lebih menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Dev, aku tahu kamu merasa nyaman di butik itu. Tapi pernahkah kamu berpikir untuk memperluas usahamu?
Aku pernah berpikir seperti itu, Mas. Tapi modalnya kan tidak sedikit. Lagi pula, rasanya aku belum punya pengalaman yang cukup. Semua orang pasti mulai dari nol. Aku yakin, kalau kamu berani mengambil langkah pertama, kamu pasti bisa berkembang kok. Aku bisa bantu kamu belajar soal memanajemen atau pemasaran. Kalau kamu mau, tapi... Tawar Kamal dengan nada penuh semangat. Devi tersenyum kecil, meskipun Kamal tidak bisa melihatnya. Kamu terlalu baik, Mas Kamal. Tapi aku ingin mencoba pelan-pelan dulu. Terima kasih sudah mendukungku. Selalu, Dev. Aku ingin melihatmu sukses. Jawab Kamal singkat, namun dengan ketulusan yang terasa nyata. Semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama, semakin yakin Kamal bahwa Devi adalah orang yang ia cari selama ini. Di sisi lain, Devi mulai merasa bahwa Kamal bukan hanya sekedar teman bicara, tetapi seseorang yang membuatnya percaya diri untuk bermimpi lebih tinggi. Pada suatu malam setelah perbincangan panjang, Kamal tiba-tiba berkata, "Dev, aku tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Tapi aku merasa aku ingin kamu ada di masa depanku." Devi menatap Kamal terkejut dengan pertanyaan itu. Namun ia bisa merasakan ketulusan dari pria yang duduk di depannya itu. Mas, aku juga merasa hal yang sama. Tapi apa kamu yakin? Kita ini kan beda. Kamal tersenyum lembut, menggenggam tangan Devi di atas meja. Dev, perbedaan itu yang membuat kita saling melengkapi kan? Selama kita saling percaya, aku yakin semuanya bisa kita lewati. Saat itu mereka berdua menyadari bahwa hubungan mereka telah mencapai titik yang lebih dalam. Perlahan tapi pasti, mereka mulai mempersiapkan diri untuk melangkah bersama ke babak baru di dalam hidup mereka. Setelah hubungan mereka berjalan beberapa bulan, Kamal merasa sudah waktunya membawa langkah mereka ke arah yang lebih serius. Ia ingin keluarganya mengenal Devi, wanita yang telah mengisi hari-harinya dengan kebahagiaan sederhana. Suatu malam, Kamal mengundang Devi untuk makan malam bersama keluarganya. Meskipun Devi gugup, ia tetap berusaha tenang. Dengan mengenakan blus berwarna pastel yang sederhana namun anggun, ia tiba di rumah Kamal, disambut hangat oleh Kamal di depan pintu. Dev, kamu sudah siap? Siap atau tidak, aku harus ketemu mereka kan? Jawab Devi dengan tawa kecil mencoba menutupi rasa cemasnya. Kamal membimbing Devi masuk ke ruang makan di mana keluarganya telah menunggu. Ayah Kamal terlihat duduk santai sambil membaca koran, sedangkan ibunya sedang mempersiapkan hidangan terakhir. Bu, ayah, ini Devi, wanita yang selama ini sering aku ceritakan. Ujar Kamal dengan nada penuh keyakinan. Ibu Kamal menoleh, senyumnya mengembang ketika melihat Devi. Ia menyambut dengan ramah. Selamat datang, Dek Devi. Senang akhirnya bisa ketemu denganmu. Kamal sering kali bercerita tentangmu. Terima kasih, Tante. Senang juga akhirnya bisa bertemu. Saat makan malam, pembicaraan berlangsung ringan. Ibu Kamal bertanya tentang pekerjaan Devi dan bagaimana ia mengelola butik kecil tempatnya bekerja. Devi menjawab dengan tenang, menjelaskan dengan antusias tentang pekerjaannya. Di sela-sela obrolan, Ibu Kamal berkata sambil tersenyum. Devi, semoga kamu bisa membantu Kamal menjadi lebih dewasa. Dia kadang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sampai lupa ada kehidupan lain yang harus dijalani. Ibu, aku sudah dewasa, Bu. Tapi kalau ada yang bisa membuat aku lebih baik, aku yakin itu Devi. Ucapan itu membuat Devi tersipu. Ia merasa lega karena keluarga Kamal menerimanya dengan tangan terbuka. Setelah pertemuan dengan keluarga Kamal berjalan lancar, giliran Kamal yang harus bertemu dengan keluarga Devi. Namun, hal ini tidak semudah yang ia bayangkan.
Ayah Devi adalah sosok yang tegas, sementara ibunya lebih pendiam. Kamal merasa harus menunjukkan kesungguhan hatinya. Di dalam pertemuan, ayah Devi menatap Kamal dengan mata tajam setelah mendengar niat Kamal untuk menjalin hubungan serius dengan putrinya. Kamal, apakah kamu benar-benar yakin dengan pilihanmu? Devi adalah gadis yang sederhana. Hidup kami jauh berbeda dengan keluargamu. Kamal duduk tegak, menatap langsung ke mata ayah Devi. Saya yakin, Pak. Saya mencintai Devi bukan karena apa yang dia miliki, tetapi karena siapa dia. Dia adalah orang yang membuat saya merasa lengkap. Ayah Devi terdiam beberapa saat, seolah mempertimbangkan jawaban Kamal. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan nada lebih lembut. Jika kamu benar-benar tulus, kami akan mendukung. Tapi ingat, cinta itu bukan hanya tentang kebahagiaan. Ada tanggung jawab yang besar di dalamnya. Iya, Pak. Saya paham. Dan saya siap untuk memikul tanggung jawab itu, Pak. Jawab Kamal tanpa ragu. Devi yang sejak tadi mendengarkan dengan gugup, merasa haru mendengar kesungguhan Kamal. Ia tahu pria di depannya itu adalah orang yang benar-benar mencintainya. Malam itu, restu pun akhirnya diberikan oleh kedua pihak keluarga. Meski ada kekhawatiran yang tersisa, cinta Kamal dan Devi mulai membangun jembatan yang menyatukan perbedaan di antara mereka. Setelah restu dari keluarga, Kamal dan Devi mulai langkah besar berikutnya, mempersiapkan hari istimewa mereka. Meskipun Kamal berasal dari keluarga yang mampu, ia setuju dengan keinginan Devi untuk mengadakan acara sederhana dengan adat Sunda yang kental, mencerminkan akar budaya mereka. Suatu sore di butik, Devi sedang mencoba kebaya putih yang akan dikenakannya di hari pernikahan. Kebaya itu dihiasi bordir halus dengan sentuhan manik-manik yang kecil yang memancarkan kilau lembut. Ia memandangi dirinya di cermin dengan senyum malu-malu. Mas, bagaimana menurutmu? Apakah ini cocok untukku? Tanya Devi sambil memutar tubuhnya perlahan agar Kamal bisa melihat seluruh detail kebaya itu. Kamal yang duduk di sudut ruangan memandang Devi dengan mata penuh kekaguman. Wah, kamu terlihat luar biasa, Dev. Aku bahkan tidak bisa membayangkan ada yang lebih cantik dari ini. Devi tersenyum menahan rasa haru. Aku ingin hari itu menjadi hari yang penuh kebahagiaan untuk kita berdua, Mas. Bukan hanya tentang pesta, tapi tentang bagaimana kita memulai hidup bersama. Kamal bangkit dari kursinya dan menggenggam tangan Devi. Kamu sudah membuatku bahagia sejak hari pertama kita bertemu. Aku akan pastikan hari itu menjadi salah satu momen terbaik dalam hidup kita. Namun di tengah persiapan yang berjalan lancar, Devi mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ia sering merasa lemas dan mengeluhkan tangan yang bengkak setelah menjalani suntik tetanus sebagai persyaratan calon pengantin. Pada suatu malam, Devi duduk di ruang tamu sambil memijat lengannya yang terasa nyeri. Ibunya yang melihat itu segera menghampirinya. Dev, kenapa tanganmu bengkak begitu? Sudah periksa ke dokter? Sudah, Bu. Kata dokter ini hanya reaksi biasa. Mungkin karena aku terlalu lelah akhir-akhir ini. Jawab Devi sambil tersenyum kecil, berusaha menenangkan ibunya. Namun ibunya tetap terlihat khawatir. Kamu harus jaga kesehatan. Jangan terlalu memaksakan diri. Kalau kamu sakit, bagaimana nanti saat hari pernikahanmu? Devi mengangguk. Meski dalam hatinya ia tahu tubuhnya tidak sekuat biasanya. Ia tidak ingin mengkhawatirkan Kamal atau keluarganya. Jadi ia memilih untuk menyimpan rasa sakit itu sendiri. Beberapa hari kemudian, Kamal mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres.
ia menemui Devi yang sedang mengurus undangan di ruang tamu. Sayang, kamu kelihatan lebih pucat akhir-akhir ini. Apa kamu benar-benar baik-baik saja? Devi tersenyum samar, mencoba mengalihkan perhatian Kamal. Aku baik-baik saja, Mas. Mungkin hanya kurang tidur karena terlalu fokus dengan persiapan. Namun Kamal tidak begitu saja percaya. Ia mendekati Devi, memegang tangan yang terlihat bengkak itu. Ini bukan cuma kelelahan, sayang. Aku tahu, kamu selalu ingin terlihat kuat. Tapi kamu tidak harus menyembunyikan semuanya dariku. Air mata Devi menggenang di sudut matanya. Aku hanya tidak ingin membuatmu atau keluarga kita khawatir. Semua orang sudah bekerja keras untuk hari itu. Dengar, Devi. Aku tidak peduli seberapa besar pesta itu, atau apakah semuanya berjalan sempurna. Yang terpenting adalah kamu sehat dan bahagia. Kalau kamu butuh waktu untuk istirahat, kita bisa menunda semuanya kok. Tidak, Mas. Aku ingin hari itu tetap berlangsung seperti yang kita rencanakan. Aku hanya perlu sedikit waktu untuk pulih. Meskipun rasa khawatir, Kamal memilih untuk mendukung keputusan Devi. Ia berjanji akan lebih sering menemani Devi, memastikan ia tidak bekerja terlalu keras. Namun dalam hatinya, Kamal tidak bisa menghilangkan rasa cemas yang terus menghantui. Pagi itu suasana rumah Devi dipenuhi dengan kesibukan. Para tamu mulai berdatangan. Kerabat sibuk memastikan semua berjalan sesuai rencana, dan alunan musik gamelan Sunda mengisi udara. Di dalam kamar pengantin, Devi tengah duduk di depan cermin, dirias oleh seorang perias yang dengan hati-hati menata siger Sunda di atas kepalanya. Devi, kamu kelihatan cantik sekali, ujar sahabatnya Lila yang menemaninya sepanjang pagi. Devi tersenyum. Terima kasih, Lila. Aku sedikit gugup, tapi semoga semuanya berjalan lancar. Sementara itu di ruang lain, Kamal mengenakan beskap hitam yang rapi. Ia melirik dirinya di cermin, mencoba memastikan semuanya sempurna. Seorang sepupunya menepuk bahunya sambil bercanda. Sudah siap jadi suami belum, Mas? Lebih dari siap dong. Aku hanya ingin memastikan hari ini adalah momen yang tak terlupakan untuk kami berdua. Ketika waktu akad tiba, semua tamu berkumpul di aula sederhana yang dihiasi dengan dominasi warna putih dan emas. Kamal duduk di hadapan penghulu, dengan Devi di sampingnya. Suasana hening, hanya ada doa yang terdengar lembut di latar. Kamal mengucapkan ijab qabul dengan lantang dan jelas, suaranya penuh keyakinan. Setelah penghulu menyatakan sah, semua tamu mengucapkan Alhamdulillah serentak. Air mata bahagia mengalir di pipi Devi saat ia mencium tangan Kamal untuk pertama kalinya sebagai suaminya. Alhamdulillah, sayang, kita sudah resmi menjadi suami istri. Terima kasih, Mas. Semoga aku bisa menjadi istri yang baik untukmu. Jawab Devi, matanya berkaca-kaca, namun bibirnya tersenyum. Setelah akad nikah, pasangan pengantin menjalani prosesi sungkeman kepada kedua orang tua Devi. Devi dengan langkah perlahan namun penuh keyakinan, bersimpuh di hadapan ayah dan ibunya. Suaranya sedikit bergetar saat ia berkata, Maafkan Devi, jika selama ini banyak kesalahan. Terima kasih sudah membesarkan Devi dengan kasih sayang yang tak pernah putus. Ibunya memeluk Devi dengan erat. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Kami hanya ingin kamu bahagia, Nak. Ingat, apapun yang terjadi, kami selalu ada untukmu. Giliran Kamal bersimpuh di hadapan kedua orang tuanya. Ayahnya menepuk bahunya dengan penuh kebanggaan. Kamu sudah dewasa, Kamal. Jadilah suami yang baik, yang bisa melindungi dan membahagiakan istrimu. Insya Allah, ayah. Saya akan melakukan yang terbaik.
Jawab Kamal dengan mantap. Setelah prosesi, Devi dan Kamal kembali ke pelaminan, menyambut tamu-tamu yang datang memberi ucapan selamat. Devi duduk dengan anggun, sementara Kamal berdiri di sampingnya menyambut setiap tamu dengan senyuman. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Kamal beberapa kali memperhatikan Devi nampak lebih diam daripada biasanya. Sayang, kamu baik-baik saja kan? Bisik Kamal ketika tak ada tamu di sekitar mereka. Devi mengangguk pelan. Iya, Mas. Aku hanya sedikit lelah. Tapi aku baik-baik saja kok. Kamal tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan kekhawatirannya. Kalau kamu butuh istirahat, bilang ya. Hari itu menjadi momen penuh kehangatan dan kebahagiaan. Tawa dan doa dari para tamu mengisi setiap sudut ruangan, mengiringi awal perjalanan hidup baru Kamal dan Devi sebagai sepasang suami istri. Meski Kamal merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, ia memilih untuk fokus menikmati hari itu bersama wanita yang kini menjadi pendamping hidupnya. Setelah prosesi sungkeman yang mengharukan, Devi kembali duduk di pelaminan. Para tamu yang masih mengantri untuk Devi untuk mengucapkan selamat. Meskipun senyumnya tetap terukir, sorot mata mulai nampak lelah. Kamal yang berdiri di sampingnya sesekali melirik Devi dengan cemas. Mas Kamal, selamat yo. Semoga kalian menjadi pasangan yang bahagia. Iya Cahyo, terima kasih ya doanya. Balas Kamal sembari tetap tersenyum, namun matanya terus memperhatikan Devi. Devi berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan rasa tidak enaknya. Namun setelah beberapa tamu berlalu, ia mulai merasa pusing. Tangan kanannya yang sempat bengkak itu terasa makin nyeri. Ia mencoba menggenggam tangannya sendiri, berharap rasa sakit itu mereda. Devi, kamu baik-baik saja kan? Aku hanya sedikit pusing, Mas. Tidak apa-apa. Jawabnya dengan suara pelan, seolah berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Namun, detik berikutnya, tubuh Devi nampak memelas, kepalanya terkulai ke belakang, dan ia tak sadarkan diri. Para tamu yang melihat kejadian itu langsung berkerumun dengan panik. Ayah, Ibu, tolong Devi. Seru Kamal dengan suara bergetar, mencoba menahan kepanikannya. Beberapa anggota keluarga segera berlari ke pelaminan. Dengan hati-hati mereka mengangkat tubuh Devi yang lemah dan membawanya masuk ke dalam rumah. Kamal berjalan mengikutinya, namun langkahnya limbung hingga salah satu sepupunya membantu menopangnya. Mas Kamal, tenang ya. Kita akan memastikan Mbak Devi baik-baik saja. Ujar sepupunya mencoba menenangkan Kamal. Di dalam rumah, Devi dibaringkan di sebuah kamar. Ibunya menangis di sudut ruangan, sementara seorang tetangga yang juga seorang perawat memeriksa kondisi Devi. Bu, apa yang terjadi? Apa dia hanya pingsan? Tanya Kamal dengan nada cemas. Perawat itu menggeleng pelan. Dia harus dibawa ke rumah sakit secepatnya. Ini bukan hanya kelelahan biasa. Mendengar itu, Kamal merasa dunia di sekitarnya runtuh. Ia segera meminta seorang untuk menyiapkan kendaraan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia berdoa agar semua ini hanya sementara dan Devi bisa kembali tersenyum seperti biasanya. Di dalam kamar, keheningan berubah menjadi kegetiran ketika dokter yang dipanggil keluarga tiba. Ia memeriksa nadi dan detak jantung Devi dengan teliti. Namun, wajahnya menunjukkan kesedihan yang tidak bisa disembunyikan. Maaf, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Tapi, Devi telah berpulang. Ucap dokter itu dengan suara pelan namun jelas. Seolah waktu berhenti, ruangan yang dipenuhi isak tangis berubah hening sesaat sebelum tangis pecah kembali. Ibunya jatuh tertunduk sambil memeluk tubuh Devi yang terbujur kaku. Ayahnya hanya bisa menunduk, menggenggam tasbih dengan tangan yang bergetar. Di sudut kamar, Kamal berdiri mematung. Kata-kata dokter tadi berputar di kepalanya.
tetapi tak benar-benar ia cerna. Perlahan ia berjalan mendekat, lalu berlutut di samping tubuh istrinya. Devi, kenapa secepat ini, Dev? Kenapa? Bisiknya dengan suara yang hampir tak terdengar. Ia mengulurkan tangan, menggenggam jemari Devi yang kini dingin. Kita baru saja memulai, Devi. Kamu bilang ingin menjalani ini bersamaku. Air matanya jatuh tanpa henti, membasahi kebaya putih yang masih dikenakan Devi. Para tamu yang tadinya memenuhi halaman kini berdiri dalam keheningan, mencoba memahami kabar yang baru saja menyebar. Suasana bahagia yang sebelumnya memenuhi rumah berubah menjadi kesedihan mendalam. Janur kuning menjadi bendera kuning. Salah seorang kerabat mencoba menguatkan Kamal. Mas Kamal, kita hanya bisa menerima takdir. Ini berat, tapi kamu harus kuat, Mas. Aku ingin waktu berhenti. Aku ingin dia kembali. Ini terlalu cepat. Gumamnya menatap wajah Devi yang terlihat damai. Di luar, janur kuning yang sebelumnya melambangkan kebahagiaan, kini terasa ironis. Beberapa orang mulai mengganti dekorasi pernikahan dengan tanda duka. Kursi tamu yang sebelumnya penuh dengan kebahagiaan kini kosong, digantikan oleh orang-orang yang sibuk mempersiapkan prosesi pemakaman. Saat malam menjelang, Kamal masih duduk di samping tubuh Devi. Ia memandangi setiap detail wajah istrinya, seolah ingin mengabadikan semuanya di dalam ingatan. Devi, kamu bilang ingin selalu ada di sampingku. Kenapa kamu pergi lebih dulu? Kamal menangis, isaknya perlahan. Namun, meskipun rasa sakit itu begitu dalam, Kamal tahu bahwa ini adalah takdir. Di tengah keterpurukan, ia mencoba berdoa, memohon kekuatan untuk menghadapi kepergian wanita yang baru saja menjadi istrinya. Alunan doa dan bacaan Al-Fatihah mulai terdengar, mengiringi kepergian Devi menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Hari yang seharusnya menjadi awal perjalanan indah mereka berubah menjadi momen perpisahan yang paling pahit. Pagi yang dingin diselimuti mendung. Iring-iringan pelayat berjalan perlahan menuju tempat peristirahatan terakhir Devi. Kamal berada di barisan paling depan, mengenakan pakaian serba putih. Wajahnya pucat, tetapi langkahnya tetap tegap, seolah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ia kuat, meski di dalam hatinya hancur berkeping-keping. Sesampainya di pemakaman, suara doa-doa menggema mengiringi tubuh Devi yang diturunkan perlahan ke dalam liang lahat. Kamal berdiri diam, memandangi prosesi itu dengan tatapan kosong. Tangannya mengepal, berusaha menahan air mata yang sudah terlalu banyak ia keluarkan sejak semalam. Setelah makam dirapikan, seorang kerabat menyerahkan seikat bunga mawar putih kepada Kamal. Ia menatap bunga itu sejenak sebelum berlutut di samping makam istrinya. Dengan hati-hati ia menaburkan bunga itu di atas tanah yang masih basah. Devi, aku tidak akan pernah menyangka akan kehilanganmu secepat ini. Aku tahu, ini kehendaknya. Aku yakin Allah lebih sayang kepadamu. Kamal berhenti sejenak, menahan isak yang hampir meledak. Kamu bilang ingin menjalani hidup sederhana bersamaku, kan? Tapi sekarang, aku hanya bisa mengenang impian itu. Aku janji, aku akan menjaga cinta kita. Mesti kamu tidak lagi di sini. Ibunda Devi yang berdiri tak jauh dari sana menangis terseduh. Ayah Devi mencoba menguatkan dirinya sambil merangkul bahu istrinya. Kamal menoleh ke arah mereka, lalu berjalan mendekat. Dengan suara lirih ia berkata, "Saya berjanji akan selalu mendoakan Devi. Dia adalah wanita terbaik yang pernah saya temui." Para pelayat melanjutkan membaca doa, memohon ampun dan tempat terbaik bagi almarhumah.
Kamal ikut menunduk, memejamkan mata dengan tangan yang terangkat. Dalam hatinya ia terus berdoa agar Devi mendapat kedamaian yang abadi. Ketika prosesi selesai, pelayat mulai meninggalkan pemakaman. Namun Kamal tetap tinggal, berdiri di depan makam itu seolah tak ingin pergi. Seorang kerabat mendekatinya. Mas Kamal, ayo kita pulang. Devi sudah tenang di sana. Kamu harus kuat ya. Kamal mengangguk pelan. Sebelum melangkah pergi, ia menatap makam itu untuk terakhir kali hari itu. Selamat tinggal, Devi. Aku akan selalu mencintaimu. Bisiknya pelan, lalu berbalik pergi dengan langkah berat. Janur kuning di depan rumah mereka telah diganti dengan bendera kuning. Hari itu, kebahagiaan yang sebelumnya menyelimuti menjadi kenangan yang tak terlupakan. Sementara perasaan kehilangan menjadi pelajaran tentang betapa rapuhnya rencana manusia di hadapan takdir Tuhan. Hari-hari setelah kepergian Devi terasa begitu sunyi bagi Kamal. Rumah yang sebelumnya dipenuhi dengan tawa dan bahagia, kini terasa sepi. Setiap sudut rumah mengingatkan pada momen-momen indah bersama Devi, dan kenangan yang tak bisa dihapuskan. Dan kenangan itulah yang sering membuatnya terjaga larut malam. Kamal duduk di kursi ruang tamu, menatap foto pernikahan mereka yang dipajang di atas meja. Foto itu menangkap senyum bahagia mereka, seolah mengingatkan Kamal pada semua impian yang mereka bangun bersama. Matanya mulai berkaca-kaca, tetapi ia berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Aku akan terus mendoakanmu, Devi, sampai kita bertemu lagi. Bisiknya pelan menyentuh foto itu dengan lembut. Setiap kali melihat foto itu, rasa sakit kembali menghampiri. Namun Kamal tahu ia harus kuat. Ia mulai berusaha kembali ke rutinitasnya, meski hatinya masih kosong. Pekerjaannya sebagai insinyur sipil memberinya kesibukan, tetapi setiap malam ia merasa sepi. Teman-teman dan keluarga sering mengunjunginya, menawarkan dukungan dan pelukan, namun tak ada yang bisa menggantikan Devi. Ia tahu meskipun dunia terus berputar, hidupnya tak akan pernah sama tanpa kehadiran wanita yang sangat ia cintai itu. Beberapa bulan setelah pemakaman, Kamal berjalan ke makam Devi. Cuaca cerah dan angin sepoi-sepoi menyentuh wajahnya. Ia berdiri di depan makam istrinya, memejamkan mata dan berdoa. Devi, kamu selalu bilang, kita harus saling menjaga, meski saat sulit sekalipun. Aku janji, aku akan terus menjaga cinta kita. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Aku tahu, meskipun kamu sudah tidak ada di sini, kamu selalu ada di hatiku. Dan itu cukup untuk membuat aku kuat. Setelah selesai berdoa, Kamal duduk sejenak di samping makam, menikmati ketenangan yang ada. Cinta mereka mungkin tidak lagi bisa dilanjutkan di dunia ini, tetapi ia yakin bahwa ikatan itu tetap ada, tak terputuskan oleh waktu atau jarak. Kisah mereka menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa cinta sejati tidak diukur dari beberapa lama kita bersama, melainkan dari seberapa tulus kita mencintainya hingga akhir. Meskipun hidup mereka bersama hanya singkat, cinta antara Kamal dan Devi tetap hidup terpatri dalam setiap kenangan dan doa yang tak pernah putus. Kamal berjalan menjauh dengan langkah yang lebih ringan. Ia tahu, meskipun perpisahan itu menyakitkan, ia harus melanjutkan hidupnya. Cinta mereka telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih baik, dan ia yakin suatu hari nanti mereka akan bertemu kembali. Lalu bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Cerita ini selesai sampai di sini, dan cerita ini mungkin bukan cerita horor, tapi setelah aku membacanya, cerita ini adalah cerita sedih. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya.
Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.